Juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada donatur, muhsinin dan juga seluruh jamaah atas doa dan dukungannya. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih dari ring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal soleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Insya Allah pada saat ini kita akan mempelajari, mendalami maksud ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran atau tafsir yang akan kita pelajari adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 51-54. Mengapa beriman kepada Tauhid? Itu judulnya. Jadi judulnya boleh diganti, ayatnya jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulk fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Mereka percaya kepada jibt dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Makkah pada saat itu, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah
Siapa yang dilaknat Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia atau kepada Muhammad SAW lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ini munasabah keterkaitan ayat dengan yang lalu, dikarenakan sudah lama ya, kita ingat-ingat lagi lah. Bahkan saya juga tidak tahu nih sampai di mana kajian kita itu. Apakah ada ayat yang terlewat? Munasabah ayat ini masih menceritakan kelakuan Yahudi dan Nasrani, dan memang paling banyak itu menceritakan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari hukum Allah. Jika pada ayat yang lalu mereka mengaku sebagai orang suci, disayang Allah, dan meyakini akan masuk surga, pada ayat ini menceritakan kejahatannya yang lain, yaitu beriman kepada jibti dan togut, serta mengatakan bahwa keyakinan orang Quraisy lebih lurus daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya apa yang disebut dengan ajibtu dan at-taghut? Jangan-jangan kita pun serupa dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Apa akibat dari keyakinan seperti itu? Jadi kalau kita baca Quran menceritakan tentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, kita juga harus berpikir buah-buah ka urang eta teh. Jangan berpikir sama orang lain saja. Sebab urusan orang kafir itu urusan mereka. Bagi kita adalah urusan kita. Di sini ada kata-kata ajibtu. Ajibtu kata ahli bahasa asalnya ajibsu. Artinya orang yang rendah. Tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Kemudian terkena artinya dengan sihir dan tukang sihir. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid artinya berhala. Tetapi Mujahid juga mengartikan sihir. Demikian juga Umar dan Ibnu Zaid. At-taghut, nah ini kata-kata ini yang sering kita dengar ya. Taghut, sinanaun taghut teh. Taghut diambil dari kata-kata tughyan, artinya yang melewati batas. Tina togo eta teh. Tak togo masih ga toge teu aya nu lempeng. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka kedua ibu bapanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa ia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Tughyan di sini artinya kesesatan. Ini kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Sigoh taghut termasuk mubalaghah, artinya sangat melewati batas. Jadi mubalaghah itu sangat, seperti rohim beda dengan rohman dan rohim. Kalau rohman dan rohim itu artinya mubalaghah, sangat lebih dari itu. Kalau dalam bahasa Sunda itu kulentong biasana itu jero tuh jero tah itu mubalaghah. Kumaha nyeri itu nyeri cenah gitu, eta mah nyeri hate, itu mubalaghah. Sifat-sifat atau nama-nama Allah al-asmaul husna itu adalah mubalaghah. Al-Asfahani mengartikan tukang sihir, dukun, jin dan setan. Jibtu dan togut diartikan juga para pemimpin, para pembuat hukum, dan apa saja yang disembah, ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya togut. Kita diperintah untuk tidak percaya kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din,
qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Goi. Karena itu siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, al-urwatul wusqa, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sabab nuzul. Sini sebut asbab karena ada 2. Ada 3. Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah disambut oleh kaum Quraisy. Ka'ab bin Ashraf itu dukun Yahudi atau pemimpin Yahudi. Orang yang tahu Taurat. Kata mereka, bagaimana pendapatmu tentang orang yang pura-pura sabar dan putus dari kaumnya, yang menganggap dirinya lebih baik daripada kami? Itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Dari pertanyaan ini juga kita tahu bahwa orang kafir Quraisy itu ada keraguan. Karena itu bertanya. Padahal kami melayani orang yang berhaji. Karena memang orang Quraisy itu sangat baik menerima tamunya. Numayar dan Tumayar dihadapi dan dijamu. Bahkan air yang ada di sumur Jam-Jam itu diangkat, dihidangkan dan gratis. Padahal sumber airnya cuma itu. Di kita itu sumber airnya banyak tapi kudu dibeli. Eta bedana teh. Orang Quraisy juga mengurus Ka'bah dan memberi minum para tamu. Kata Ka'ab bin Ashraf, kamu lebih baik daripada Muhammad. Lalu turunlah Quran surat Al-Kautsar surah ke-108. Dan ayat yang di atas di 2. Al-Kautsar menjelaskan bahwa yang menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan putus keturunannya atau tidak punya pelanjut. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sering disebut Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas itu adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengerti Al-Qur'an. Bahwa provokator dan penggerak persekutuan Quraisy, Ghatafan dan Bani Quraidah dalam perang Ahzab, perang sekutu. Ada perang Ahzab. Jadi Madinah itu dikepung oleh orang-orang kafir. Provokatornya adalah Huyai bin Akhtab, Salam bin Abu Haqiq, Abu Rafi, Rafi bin Abu Haqiq. Berarti ini ya, saudaraan. Abu Imarah dan Haudah bin Qais. Mereka semua dari Banu Nadir, suku Yahudi Madinah. Itu pada akhirnya Banu Nadir itu diusir, bahkan dibunuh oleh orang-orang Islam. Itu dilihat tarikhnya. Ketika bertemu dengan orang Quraisy berkata, mengapa mereka adalah pendeta-pendeta Yahudi, ahli ilmu dari kitab-kitab terdahulu. Coba kalian tanya mereka, apakah agama Quraisy yang terbaik atau agama Muhammad dan pengikutnya? Kata para pendeta itu, agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad. Kalian lebih mendapat petunjuk daripada Muhammad dan pengikutnya. Lalu Allah menurunkan ayat di atas sebagai teguran, celaan dan kutukan kepada mereka. Perang Ahzab adalah perang sekutu bangsa Arab bersama kaum Yahudi Madinah untuk melawan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Pada perang itu Allah menghancurkan tenda-tenda pasukan kafir beserta isinya dengan mengirim badai pasir. Kita kenal itu badai pasir itu. Di Nabi Muhammad dan para sahabat juga harap-harap cemas. Bahkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
itu terkait dengan perang Ahzab. Jadi Rasulullah SAW sedikit pun tidak gentar untuk menghadapi pasukan sekutu itu. Jadi dikepung, betul-betul dikepung. Rasulullah pergi ke perbatasan dengan para sahabat, jadi disimpan itu ahli-ahli pemanah. Dan perang Ahzab juga disebut perang Khandaq, sebab dikaluhurkeun itu. Dibuat parit sehingga kalau turun itu lebih cepat dan naik tidak bisa, dan tombak dan panah juga itu lebih cepat. Jadi sampai malam itu ini siapa dulu yang akan menyerang itu. Jadi para sahabat itu menunggu di atas bukit, di atas parit. Tapi malam harinya oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengirim pasir, ya, badai, terkenal perang badai pasir itu. Orang Islam tidak tahu, barang ditinggali teh. Sudah tidak ada orangnya. Kastro lagi geus pabalatak. Di sini ada kata-kata orang Yahudi Bani Nadir itu ya. Kalau tidak salah Bani Nadir itu semuanya dibantai oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kaum kafir Arab itu sudah pulang, tinggal mereka. Itu ceritanya Lina. Tapi di sini ada menyatakan bahwa agama Quraisy itu lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu perilakunya kasobat, itu muji, biasalah muji. Aya dongeng tuh, kudu ngadongeng we kieu. Dongeng gantong. Tuh. Kan tah nuju dinu sepuhnya masakannya ibu itu mau artina cenah gitu. Waktu kanu anom cenah itu leungeunah itu ngeunah di dieu tah eta teh pagawean Yahudi gitu. Kalau muji-muji we ya Rasulullah itu pernah memuji masakan Saudah gitu. Aisyah tersinggung, kata Rasulullah jangan tersinggung. Dan memang Aisyah itu tidak bisa masak, sebab dulunya juga perjanjian begitu, kan masih anak-anak, diurusnya juga oleh Saudah. Kan Saudah teh kieu mun bahasa Sunda teh mah. Rasulullah teh budak keneh, keun bae cenah. Da teu bisa nanaon, keun bae cenah. Ngurus rumah tangga, nyeseuh, masak ku ece. Tah ade nya. Sebab perjanjiannya dulu sebelum menikah itu naon ingin membangun rumah tangga. Masakannya tidak enak. Kalau perjanjiannya ingin membangun rumah makan baru harus enak. Rasulullah jujur salahnya. Teh eta sok itu teh. Tapi hati bukti nama geuningan naon teh? Lares kadungora buah batu deui kolot. Ari hees di ngora nya tuh di kolot. Kita lanjutkan. Itu teh kelakuan Yahudi. Saya bercerita itu karena kelakuannya begitu ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalan Al-Aufa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masih dari Ibnu Abbas. Katanya ahli kitab pernah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menganggap dirinya tawadhu karena sudah diberi keutamaan berupa kenabian, diberikan Al-Quran dan kemenangan dalam perang seperti nabi-nabi sebelumnya, mempunyai 9 istri dan tidak ada yang dipentingkan selain kawin, maka raja mana yang lebih baik daripada anggapan ini? Lalu turunlah ayat ini. Biasalah ari anu teresep mah kitu. Seperti ada gubernur ya, gubernur DKI alus ku alusna disalahkeun, pamujing salah sama. Nabi Muhammad yang terkenal, jadi lebih daripada yang lain. Nabi Muhammad sopan santun, tawadu cenah teh mah. Sanes tawadu bahasa Sunda. Tawadu bahasa Sunda terapa waduit. Waktu kita dahar teh cicing we gitu. Tawadu teh mah. Naon tawadu eta mah? Terapa waduit.
Kalau perang dianggap kejam. Jadi tidak ada meningna, dan itu sikap mubalik harus tahan uji. Itu ada murid saya yang jadi mubalik tenar. Ustaz, ulun can di baledog. Sabaraha kali di baledog. Keunaan teu. Nabi Ibrahim nepi dibakar. Nabi Muhammad di baledog kudu untung. Berarti itu teh ngarti. Semaledog gitu mah. Mun kitu urang nyarita hare-hare berarti teu ngarti. Nah, di sini juga disebutkan demikian. Nanti ada penerangannya. Tafsir dan bayan. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bi'ajibti wat taugut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Maksudnya Yahudi. Mereka percaya kepada ajibtu dan at-taugut. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil, tetapi mereka tidak beriman kepada apa yang tercantum di dalamnya. Jadi yang pokok itu di sana akan ada nabi yang terakhir. Malahan orang Yahudi menyatakan, cenah lamun geus datang nabi ieu mah eleh kabeh oge gitu. Malahan mereka beriman kepada jibti dan togut. Mereka berhukum tidak berdasarkan firman Allah yang ada dalam Taurat dan Injil, melainkan mendatangi para pendetanya yang ingkar dan mengikuti hawa nafsu. Alangkah kafirnya mereka. Yahudi dan Nasrani justru mendukung kafir Quraisy dan bekerja sama dengan mereka untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sama seperti orang-orang yang mengaku muslim, beriman kepada Al-Quran, tetapi jika berhubungan dengan hukum, mereka menggunakan hukum buatan togut. Malahan hukum buatan Belanda mereka ayeuna. Engkau Belandana dibenci tapi hukumnya dipakai. Yang bertentangan dengan kitabullah dan mendukung orang-orang munafik dan kafir, bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Jadi tidak dilihat iman dan Islamnya, tapi dilihat itu apa yang diharapkan dari mereka. Biasalah hari usum milih mah kitu tah. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ahli kitab itu berkata bahwa keyakinan orang-orang kafir itu lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Penyembah berhala lebih baik daripada penyembah Allah. Syirik lebih unggul daripada tauhid, padahal mereka sendiri tidak menyembah berhala. Secara tidak langsung mereka menghina Allah dan sebagai pengutus beliau. Sebab yang dibawa beliau adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang-orang yang mendukung kemungkaran, menganggap selain hukum Islam lebih baik atau merendahkan syariat Islam. Mereka sama kafirnya dengan Yahudi dan Nasrani. Malahan orang-orang Yahudi ini sebetulnya mengingkari ya. Mereka kan beriman kepada Allah, tapi mereka mengingkari keimanannya. Mereka tidak menyembah berhala. Tapi kalau dilihat sejarahnya, di Bani Israil itu ada dua, ada Yahudi, ada Nusaroleh, dan Nusaroleh nabi gitu, para nabi dan orang-orang yang soleh lainnya. Ditinggalkan 40 poe ku Nabi Musa. Terus ganti keimanan yang keyakinan teh. Bari di sana masih ada nabi, yaitu Nabi Harun. Itu orang-orang Yahudi. Dan sekarang juga kalau ada perjanjian Palestina dengan Yahudi, tong dianggap balik. Dan begitulah Allah menciptakan orang-orang Yahudi. Nah, atuh cenah Allah menciptakan orang Yahudi supaya rame dunia teh. Siga film teh aya penjahatan mah rame. Kudu aya we penjahat pahek tinggal. Jeung boga lalakon teh eleh wae. Mun boga lalakon nepi ka paeh, eta goreng film teh. Makanya harus happy ending. Nah, kita harus happy ending. Sekarang kan banyak ancaman ya.
terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin baca WA mereka tebetah di dunia teh gitu. Tapi kita akan berakhir bahagia nanti di surga insyaallah. Ulaikal ladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Siapa yang dilaknat Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmatnya, diharamkan masuk surga. Orang yang dilaknat sama seperti setan yang terkutuk, kan begitu ya, terkutuk yang dilaknat. Siapa yang dilaknat Allah tidak akan mendapat pertolongan dari seorang pun di akhirat. Karena hanya Allah sebagai penolong. Bagaimana mungkin Allah akan menolong para pendusta dan para pengkhianat syariatnya? Jadi Yahudi itu nepi ka Jibril nganggap musuh. Bajing teu katingali Jibril dengan alasan Muhammad dari apa hati saha imam masalah ti Jibril, berarti kan mengakui ya, mereka secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, masalah ti Jibril gitu. Karena itu dalam Al-Qur'an dijelaskan mangkana adu wali Jibril, sesungguhnya siapa yang menganggap musuh kepada Jibril, Jibril itu hanya sebagai utusan Allah. Jadi alangkah bodohnya pami urang nampi paket cicing heula bang dibuka teh salah paket teh nya jerona teh ngamak gitu tong dicalekan tukang paketna mah eta mah utusan kewajibannya hanya menyampaikan. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira, ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan kekuasaan, kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, padahal jika mereka berkuasa pun tidak akan ada manfaat bagi manusia. Orang-orang jahat yang merendahkan syariat Islam tetap akan berbahaya bagi kaum muslimin. Apalagi jika mereka berkuasa, apakah pantas orang pendusta dan pengkhianat jadi raja, penguasa atau pemimpin, apalagi menjadi utusan Allah jadi raja gitu pantas manfaatna bohong teh beri urang apa bohong teh nya engke mah cenah bakal beunghar Indonesia teh itu tah Pak nanti ada sini. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah mereka dengki kepada manusia atau kepada Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya, atau mereka iri kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin karena umat Islam mendapatkan karunia dari Allah berupa petunjuk dan kemenangan dalam setiap perang, atau Muhammad SAW yang menjadi nabi terakhir yang dijanjikan dalam Taurat dan Injil bukan dari keturunan mereka atau golongan mereka. Tetapi ini pertanyaan Allah, apakah mereka hasud? Memang mereka hasud. Padahal jika nabinya dari golongan mereka pun mereka akan menolak. Buktinya Nabi Musa itu ditolak oleh Bani Israel. Nabi Isa itu kan sampai nyatakan oleh mereka itu saya telah membunuh atau kami telah membunuh Isa. Sampai begitu. Nabi Yahya itu dibunuh. Bapaknya Nabi Zakaria juga dibunuh. Jadi bukan alasan etnis, teman mengada-ngada saja begitu. Dan memang dari atasnya juga begitu ya. Kan 12 putra Nabi Yakub teh anu ka-11 Yusuf, ka-12 Bunyamin, da eta mah adi sorangan dikunclungkeun ka sumur. Eta adi sorangan. Jeung teu boga salah. Nah, itu sudah jelas ya tiditina kitu. Dan sekali lagi tanpa Yahudi dunia mah rame. Dan itu harus jadikan lahan pahala untuk kita. Faqad ataina ala Ibrahim kitaba wa hikmata wa atainahum mulkan aziman. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.
Sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Israel masih saudara, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel dari Sarah, sedangkan Quraisy dari Hajar. Dari Bani Israel melahirkan para nabi sampai Nabi Isa al-Masih. Yang terkenal itu 13 nabi yang disebut masuk dalam 25 rasul itu. Namun ada juga yang kafir seperti Yahudi sekarang. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat, Salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ini setelah diceritakan bab kurban, Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, kemudian diganti dengan kambing dan kambingnya disembelih. Nah, itu akan jadi catatan diikuti oleh umat belakangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Ishak itu bahasa Ibrani. Ada yang menerangkan Ishak tadi idhak. Idhak itu dari dohika. Dohika itu tertawa. Jadi ketika ada malaikat yang beritahu bahwa Sarah akan melahirkan, nah itu Sarahnya tertawa. Manya cenah ini ngalahirkeun. Itu idhak, jadi Ishak. Kalau Ismail dari sami'a, sami'a yasma'u artinya mendengar. Jadi Allah itu mendengar, mengabulkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin itu. Kita lanjutkan. Kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya, atas Ibrahim dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zolim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Jadi sudah jelas di luhurna teh nyeget turunan nabi tapi dipisahkan. Tidak ada orang yang paling soleh itu ya. Kecuali keturunan Nabi Ibrahim anu solehna. Jadi Bani Israel juga soleh, Pak. Solehnya itu melebihi yang lain. Bapak-bapak apa? Dongeng nu soleh Bani Israel. Saya pernah di sini saya bercerita. Jadi begini, Pak. Si A itu Bani Israel. Jadi kejadiannya di Yerusalem. Yerusalem itu semacam kota. Orang-orang Yahudi tidak mau menyebut Baitul Maqdis tapi Yerusalem. Nah, si A menjual tanah kepada si B. Tanah itu berupa kebun. Oleh si B digali karena akan membuat rumah. Waktu ngegali aya emas, Pak. Sateko. Emas nate. Cek si B teh alah ieu mah anu A cenah. Teh nya urang mah kitu nya. Urang mah tong ribut. Ku si B teh dijejabkeun ka si A. Ieu nu saha eta? Tina tanah itu sudah saya jual dengan isinya. Cek si B teh saya membeli itu tanahnya saja tidak dengan emasnya. So, di orang aya nu kitu moal tah. Hah? Nepi ka parasea sini sodor kitu. Diajukan ke pengadilan. Coba apa sampai diajukan ke pengadilan. Hakim lagi adil. Aduh, cenah bingung ieu nu saha cenah kitu. Mun urang hakimna kumaha? Keun arembung we nya. Urang we gitu. Pada akhirnya dirinya boga anak awewe, ieu boga anak laki saha sok urang kawirkeun tah sina jadi bekal. Kitu tah orang Bani Israil teh. Terus ada yang 3 orang teh yang terjebak di gua. Itu Bani Israil itu. Bani Israil. Salah satunya begini, saya punya pekerja digaweana teh balik jeung teu nepi ka bedug, ngabutuh ka bukeun ngabedugnya.
nepi ka lohor gitu ujug balik, ujug minta bagian saya mana, depan can anggeus digawe naon ge. Ini teh kali teh pagawe teh. Kemudian waktu selesai panen teu balik deui gitu tah si bagianana teh dipelakeun, digolangkeun. Geus lila datang di mana can bagian saya nu baheula teh. Nah gitu cenah geus jadi kebon, malahan aya sapina, aya mungangona. Tong heureuy cenah ah gitu. Ayeuna eta jeung hadisna. Eta hadis Bukhari teh. Nu ngadongeng teh Rasulullah pirang urang teu percaya. Rasulullah teh eta solehna orang Bani Israil. Maknya cenah itu dah harita teh dipelakeun, isi pelakeun jadi eueuh wae nu mawa dipelakeun itu teh jadi kebon. Urang kitu moal. Banyak. Tapi lamun jahatna membunuh para nabi, itu jahat. Ini dalilnya. Wa min dzurriyyatihima dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu muhsinun baik wa dzalimun li nafsihi mubin. Kita lanjutkan. Sebelum ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Beliau dinyatakan lulus setelah diuji harus menyembelih Ismail alaihissalam. Udah mau diuji ku corona. Lulus teh. Lalu Allah memberinya anak kedua yaitu Ishak yang menjadi ayah Yakub. Terhadap Bani Israel keturunan Nabi Yakub Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan. Bahkan mereka diunggulkan dari seluruh alam. Inni faddaltukum 'alal alamin. Tapi mengapa mereka berlaku hasud juga? Di antara Bani Israel ada yang menjadi raja yang besar yaitu Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang sebut kerajaan itu di sini. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu luas sekali. Sebab Nabi Sulaiman itu inspeksi itu namanya. Ngontrol nate tumbak angin atuh. Tumbak angin ka mana gitu. Siga film Aladin padahal itu Nabi Sulaiman teh lain Aladin. Saya begitu. Dan tentaranya juga dari manusia dan jin. Itu Nabi Sulaiman. Dan nabi yang diagungkan oleh Yahudi dua, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka menyebutnya nabi besar. Keurang diturutan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua nabi sama. Kalau aya nabi besar kada aya nabi kecil. Karena itu di Palestina kuburan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tidak bisa dikunjungi. Izinnya ketat sekali. Kalau Nabi Ibrahim gitu, Nabi Ishak. Jadi Nabi Yakub itu ya diperkirakan meninggalnya di Mesir tapi dikuburkan di Palestina. Demikian juga Nabi Yusuf itu di Palestina. Cenah kita oge. Margi abdi teu ngiring ngurubukeunana. Nah tenang ya di dinya teh nya cek urang dinya ieu cenah kuburan teh. Tapi aya ustadna harita teh ngaharewos. Sepeda ku simuring terus nyaan ieu yakin kuburan Nabi Ibrahim. Anu yakin mangan hiji kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa we cenah dikitu-kitu. Meh loba pengunjung. Ya mun teh di Pangandarannya kuburannya. Aya teh di Guha Parat ka ditu kuburan. Saya pernah tanya, itu kuburan benar kuburan sanes cenapa imah batu nisan we wungkul gitu. Dati aya nu kieu mah teu payu. Kita lanjutkan. Mengapa orang Yahudi menghina Nabi Muhammad SAW karena beristri 9 atau 11 ya Nabi Muhammad kan meninggal 2 Khadijah dengan Zainab. Zainab itu ada 2. Padahal Nabi Daud alaihissalam menikahi 99 perempuan. Nabi Daud itu 100 kurang 1. Itu dalam tersirat ya dalam Quran surat Shad. Tuh dongengna. Kemun dongeng kan kayak kada aya waktu khusus.
Dan Nabi Sulaiman alaihissalam lebih dari itu. Diperkirakan Nabi Sulaiman itu 300. Tapi Nabi Sulaiman itu hebat, Pak. Dalam satu malam itu istrinya bisa 9 bulan kemudian bisa melahirkan 10 laki-laki. Hebat ya. Bapak mah otak penghayang. Jadi mengapa begitu? Itu keistimewaannya demikian. Apalagi yang sudah berusia 55 ke atas mah atas wetan. Di soreang ka Banyaran ka Bandung ka Dayakolot. Nah, benar teh. Di Banyaran ka soreang cenah gitu. Panasaran teu ka sorang, ka Bandung ka Dayakolot, rek nyanung ka Bulukolot. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kerajaan yang besar yang menguasai timur dan barat. Rakyatnya tidak hanya manusia tapi jin juga binatang. Tuh. Beliau terlena dengan kekuasaannya sampai melalaikan ibadah. Karena itu beliau tidak mengizinkan kerajaannya itu menjadi langgeng turun temurun. Beliau khawatir nanti keturunannya akan kafir dan tidak ada manfaatnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, walaqad fatanna Sulaimana wa aqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Jadi Nabi Sulaiman teh maut lagi teu kanyahoan. Nah kursi kan kursina tina kai, tina besi. Para jin sedang bekerja gitu ya dalam bulan teh. Gitu. Barang gerebuk teh teu kanyahoan maut sebab itu kursinya sudah di makan rayap. Atuh jin teh areureun gawena teh. Berarti jin oge teu nyahoan anu gaib, teu nyahoan nu maut. Ia berkata, ya sebelum matinya, ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku atau kerajaan ia menepi ke abdi. Karena itu tidak ada anak-anaknya yang jadi pelanjut, padahal pami dibagi-bagi banyak orang sih gak bagi warisan, piwarisan gitu, bagi-bagi itu mantap Nabi Sulaiman. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Bahkan Nabi Sulaiman itu resep karena kudanya, resep karena kuda gitu. Waktu itu adzan asar, tepira nyabak kuda heula, kudanya hilang semuanya. Mestinya kudanya. Beliau berdoa agar siapapun termasuk kaum dan turunannya tidak diberi kerajaan seperti beliau, karena khawatir tidak dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Malahan dijadikan kesombongan. Doa beliau diijabah. Terbukti sampai saat sekarang belum ditemukan sisa-sisa peninggalan Raja Sulaiman alaihissalam dan tidak ada yang berkuasa seperti beliau. Nah itu saya juga heran. Mungkin saja pada saat itu tilem tenang. Kerajaannya tenang. Dan di atasnya itu batu. Di sana banyak batu, bukan tanah dan pasir, batu. Batu lagi teas ya tadi. Karena itu menudingna teh kerajaan Sulaiman teh di bawah Masjid Aqsa. Karena itu juga kan mau membongkar itu. Tapi dah orang Yahudi malah pisan alasan. Apa alasannya teh? Mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Karena mereka mengajak orang-orang untuk beriman kepada Nabi yang terakhir, tetapi menjadi orang yang pertama kufur kepada beliau. Nah, itu sebetulnya apabila ada yang menghina Nabi Muhammad SAW karena beristri banyak, ya, itu mereka tidak sadar. Nabi yang diagung-agungkan oleh mereka juga istrinya banyak, lebih daripada 9. Tapi orang Islam atau kita biasa saja karena itu adalah sudah qadarullah dan harus begitu.
Buktinya ketika Nabi Daud mau beristri 100, Allah tidak mengizinkan. Terjadi itu 100. Itu dilihat dalam surat pemberi terang ke dia bisi eta panjang teh. Nah gitu para hadirin. Ada orang yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu suka perang. Padahal nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Ada orang Yahudi tidak mau perang. Lihat dalam Quran surat Al-Maidah dan An-Nisa. Disuruh perang teh, idhab anta wa rabbuka faqatil. Jung we cenah mun disunahkeun make jung we maneh cenah perang. Urang mangadagoan di dieu. Itu ketika disuruh perang menghadapi orang-orang Jabbarin yang menguasai Palestina pada saat itu. Jika ada orang yang membuat karikatur tentang Nabi Muhammad, nah itu mereka tidak tahu sebetulnya. Nabi Muhammad SAW beristri 9 itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada istrinya yang sebetulnya Nabi Muhammad tidak mau menikahi orang itu. Tapi dikarenakan Allah menakdirkan harus menikahinya, itu Zainab, maka dinikahi pula oleh Rasulullah SAW. Nah itu harus jadi apa? Jadi perhatian bagi kita. Jadi apabila ada orang lain yang menyerang tentang Islam, kita jangan mempertahankan Islam dulu. Mereka mencari kesalahan kita cari kesalahan mereka. Saya ingat debat, bukan ingat ya, saya membaca itu debat Hasan dengan pendeta. Kata pendeta itu begini, saya tidak percaya Muhammad masuk surga, sebab Muhammad menyuruh umatnya untuk mendoakan dan baca salawat. Berarti teu pede cenah. Silahkan saudara tidak percaya. Saya juga tidak percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan. Buktinya anaknya disiksa itu bapaknya diam aja. Itu berarti bukan anaknya. Ketika orang-orang Nasrani menyatakan Islam itu diskriminatif, sebab dalam aturannya orang Islam laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab. Sedangkan jika laki-lakinya ahli kitab itu haram diterima. Ya, kalau perempuannya Islam itu katanya diskriminatif. Kata Muhammad Ali As-Sobuni, dosen di Al-Azhar, siapa yang diskriminatif? Kami percaya kepada Nabi Isa, kepada seluruh nabi, kepada Nabi Isa. Kami menempatkan beliau itu di tempat yang semestinya. Tapi kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu cerdaslah di urusan begitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tong saya Pak Haji. Yang gaib ini, masyarakat atau umat Islam ini terjebak kepada pemahaman yang keliru. Sebagai contoh, ketika seseorang kemasukan itu nyebutnya jin, padahal setan misalnya. Nah, tolong dijelaskan 4 poin ini tadi yang kaitannya dengan makhluk gaib. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang 3 itu berbeda. Manusia dari tanah, jin itu mimari jiminnar, percikan api, sedangkan malaikat dari cahaya. Itu beda ya. Yang namanya setan itu adalah sifat. Jangankan jin, manusia juga bisa jadi setan. Seperti hanya terangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 112. Nah, silakan dibuka nanti dibaca. Al-An'am 112 ya, nanti dibaca. Dan dalam Quran surat An-Nas juga mina jinnati wan nas. Iblis itu adalah makhluk yang membangkang, siapapun dia.
Tapi dikarenakan pembangkang yang pertama itu adalah jin itu membangkang, makanya mereka disebut iblis. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Fasajadu illa iblis aba wastakbaru. Mereka sujud. Yang tidak sujud itu adalah iblis. Aba wastakbaru. Aba itu menolak, wastakbaru itu sombong karena tidak mentaati Allah. Nah, setelah itu ke bawahnya ada fa'azallahumasyaitonu, maka setan menggelincirkan, menggoda pada makhluknya eta kene. Ada tadi 117. Coba dibaca artinya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin sayatina aduwan sayatina. Ada Bu, siapa yang mau baca artinya? Ayo Bu, bayi. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh-musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Besar kadinya. Panjang tinggal itu. Terdiri dari setan-setan manusia. Aduan sayatina insi wa jin. Jadi setiap nabi itu ada musuhnya. Kamu orang. Nabi Adam itu ada musuhnya. Dan musuh para nabi itu lebih pintar, lebih berpengalaman. Seperti Nabi Adam itu musuhnya adalah setan. Setan dari mana? Setan dari jin, sebab jin itu sudah lebih dulu. Tidak enak itu jin itu. Tidak enak. Otak tersujud ke Adam enak sebab dia merasa senior. Jadi lamun aya junior gitu teh aduh cenah. Nah, kita kan suka ada perasaan gitu ya. Itu teh perasaan setan gitu teh. Jadi kalau junior lebih beruntung, lebih pintar, udah tetara ngahormat, bahkan mencari-cari kesalahan kepegawaian setan. Jadi dalam Al-Baqarah juga sudah jelas. Iblis mah aba wastakbaro. Kalau setan fa'azallahum. Begitu. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah, bukan pembantu, tapi yang disuruh-suruh. Kalau pembantu mah Allah tak memerlukan bantuan. Dan malaikat itu tidak makan, tidak minum. Orang-orang kafir Quraisy menyebutnya adalah putri-putri Allah. Maka sok tepa ka urang aya bidadari, malaikat bersayap gitu ya. Itu teh pengaruh orang Quraisy dan orang-orang kafir. Gitu teh Pak. Ya. Pokoknya kita jangan jadi setan. Jangan jadi iblis. Mun aya budak ditah salat hararese. Iblis gitu teh. Ti bapana mah lain. Tapi kan tong disebut iblisnya. Mun aya budak nu ngagoda eta teh setan. Makanya ada setan kan musuhnya. Ada musuh dalam selimut. Sanes istri itu Mila ya. Eta musuh dalam selimut. Ada lagi? Apa yang maksudnya Dajjal? Kenapa Dajjal itu? Dajjal itu yang turun sama Nabi Isa dari zaman, Ya. atau di zaman Nabi Musa itu sama diri yang membuat sapi yang masing-masing. Dajjal itu ada makhluk, ada sifat. Nah, beda ya mah. Jadi makhluknya yang namanya Dajjal, ada lagi Dajjal itu adalah sifat pendusta. Yang dimaksud dalam doa di akhir salat min masih Dajjal itu berarti pada zaman Rasul juga sudah ada Dajjal. Ya. Itu kan ajaran Nabi Muhammad kepada para sahabat. Berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi wa min adzabi jahannama wa min fitnatil ya wa mati wa fitnati masihid Dajjal. Itu ajaran Nabi Muhammad kepada para sahabat. Berarti pada saat itu Dajjal sudah ada.
dalam arti sifat. Artinya masih itu usapan diusap ku Dajjal gitu tuh. Dan seluruh togut tadi kan togut al-jibtu juga para pemimpin yang suka menggoda itu adalah Dajjal. Geus ka usap Dajjal. Geus ka usap Dajjal mah hese di omeanana. Pan aya budak geus ka usap Dajjal cenah kitu. Digerowan ku indung bapana teu ngalieu. Tapi narima SMS di babaturan ini geus ka usap Dajjal. Ada lagi Dajjal nanti yang diterangkan oleh Rasulullah, malahan ciri-ciri fisiknya ada. Ya, apa? Matanya satu. Dina tarangna aya naon? Aya naon? Aksara naon? Kafir, kafaro gitu. Nah itu Dajjal dalam fisik. Dan itu nanti dukain atau saya dugasan ayat. Disebut matanya satu, katanya selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi matanya satu. Tapi kade pun pilih aya jami anu kitu tong disebut Dajjal. Dajjal. Ada ibu-ibu apa bedanya Dajjal teh naon cenah Bu? Tuh, bapak-bapak nu apa geuningan? Gitu ya. Terus, satu lagi. Akan muncul dari bumi Khorasan pasukan pengibar anjingta. Tidak ada kekuatan satupun yang dapat mengalahkannya. Ini dikaitkan dengan Taliban. Untuk urusan yang akan datang itu termasuk iman kepada yang gaib. Kita sendiri tidak tahu Ya'juj dan Ma'juj itu banyak ya. Dajjal, Nukumah. Apakah itu sifatnya? Ya. Hari Taliban di Khorasan gitu, kan? Ini berarti sana yang perbatasan. Iya, ada orang-orang yang terobsesi menjelaskan hal seperti itu. Tapi kok, wah, orang tanya ayat di akhir zaman. Memang kita berada di akhir zaman. Ayo melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, nah orang tadi payahan ku Dajjal, dipayahan ku Ya'juj, ku Ma'juj, itu tidak jadi masalah. Tapi yang penting pada saat itu kita sedang beriman kepada Allah. Sebab semua juga akan mati. Dan itu akan dipayahan ku Nabi Isa-nya. Itu hal-hal yang gaib. Ulah teuing urang teh dipika mikirkeun belah mana cenah geus kaluar acan kitu bakatku mikir nu kitu eta nepi ka poho salat asar. Sekarang ya gitu. Jadi itu masalah gaib. Jangankan masalah gaib seperti itu. Nah jero kubur ge gaib teh Pak. Pan Firaun teh dipelong ku sararea iraha disiksa na cenah tuh. Dina kaca wah berarti teh disiksa. Meh teh disiksa cenah urang tungguan di imah. Padahal yang disiksa itu bukan jasadnya. Mun aya mobil nabrak gitu. Bukan mobilnya nu boga dosa mah saha. Supirna, jiwanya eta yang bertanggung jawab. Gitu. Ya, saya sendiri dalam hal seperti itu kurang mengerti sebab memang dari Allah dan Rasulnya juga tidak dijelaskan. Namun jelas mah Bapak mau naroskeun ka abdi. Tapi kita harus mengimani ayatna eta teh sebab hadisnya sahih. Dan kita juga tidak memperkirakan, tidak tahu nah itu Taliban, tapi jelas Taliban mah hidup deh. Taliban mah hidup. Terusnya dua kalinya, dari tadi terakhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Ustaz dan umumnya bagi kita. Alhamdulillah.
Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.